Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Masih kurang, aku belum sampai batas Douzun bintang 6. Ia memaksa, darah mulai keluar dari pori-pori, tapi matanya tetap tertutup dan kedua tangannya mencengkeram tanah keras dengan kuat. Sun Er mulai cemas. Ia melangkah mendekat tapi belum sempat berkata apa-apa. Desir angin dingin melintas di telinganya. Ia melompat ke belakang dan menghunus pedangnya. "Kau terlalu cepat mencium bahaya, Nona Emas." Suara itu dingin, dan muncul dari balik kabut adalah dua sosok berjubah hitam. Tubuh mereka samar, tapi aura yang mereka pancarkan bukan main-main. Sun Er menatap tajam. "Klan Hun." Dua sosok itu tak menjawab, tapi dari balik jubah mereka dua mata merah menyala. Tubuh mereka tidak membawa energi makam surgawi. Mereka bukan bagian dari tubuh ilusi. Mereka adalah nyata, hidup, dan mematikan. Kita tunggu sampai dia lemah, lalu kita bunuh. Tak perlu ribut dengan wanita ini. Kita hanya butuh darah warisan Shihao. Sun Er mengangkat pedangnya, melangkah maju tanpa ragu. "Kalau ingin darahnya, langkahi tubuhku dulu." Salah satu dari mereka menyeringai dengan senang hati. Pertarungan pun pecah. Sun Er melepaskan flame spirit sepenuhnya, memanggil lentera roh api abadi, lalu membentuk medan penghalang raksasa untuk melindungi Shihao. Sementara itu Shihao mulai menggigil, bukan karena dingin, tapi karena energi dalam tubuhnya meledak dari dalam. "Breakthrough!" Suara itu menggema dalam dirinya. Aura tiga pemurnian mulai memadat dan menembus lapisan terakhir pertahanan tubuhnya. Cahaya meledak, dinding arena bergetar, batu-batu retak. Shihao membuka matanya perlahan dan semuanya sunyi. Douzun bintang 6, tapi ia belum sempat bangkit. Salah satu serangan klan Hun menembus pertahanan Sun Er dan mengarah padanya. Dalam sekejap, Shihao mengangkat tangan. Boom! Gelombang energi baru keluar dari tubuhnya dan menghancurkan serangan itu. Kini, ia berdiri. Jubahnya sobek, matanya menyala keemasan. Suaranya berat. "Kalian datang tepat waktu. Aku sedang butuh lawan untuk mencoba kekuatan baruku." Dalam dunia yang terus digerus oleh kekuatan kuno dan kebencian abadi, Shihao berdiri, bukan hanya sebagai petarung tapi sebagai simbol harapan. Musuh dari klan Hun telah datang, tapi ia tak akan mundur. Ia telah menembus batas, dan kali ini ia akan menyerang terlebih dahulu. Angin sunyi melintasi lorong batu. Suara desirnya menabrak dinding seperti bisikan makhluk kuno yang terbangun. Shihao berdiri tegak, satu lutut menapak, tubuhnya dikelilingi oleh serpihan energi kelabang yang telah hancur. Matanya menyipit. Ia merasakan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tiba-tiba kabut tebal memadat, udara menjadi dingin dan lengket. Suara langkah muncul dari kegelapan, tidak terburu-buru namun pasti. Dua sosok berjubah hitam muncul perlahan, wajah tertutup tapi mata mereka menyala seperti bara dalam bara. "Shihao," suara rendah mereka bergema, "kau telah berjalan terlalu jauh. Kami diutus untuk mengingatkanmu betapa kecilnya kau sebenarnya." Shihao tidak bicara, ia hanya menatap, tapi di dalam hatinya ia berkata, "Klan Hun, kalian bahkan berani masuk ke makam surgawi, ke tanah suci ini?" Tangannya mengepal, aura pemurnian mulai merembes keluar dari pori-porinya, menyebarkan tekanan seperti badai emas. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, salah satu pemburu melemparkan teknik ilusi berdarah. Kabut berubah menjadi tombak. Setiap tetesan kabut mengandung bilas spiritual yang bisa menembus pertahanan Douzun biasa. Shihao melompat ke belakang, memutar tubuh di udara. Ia menangkis satu serangan dengan lutut, lalu menghentakkan telapak tangannya ke arah tanah. Langit kedua. Formasi rantai jiwa. Cahaya keemasan meledak dari tanah, membentuk segel rantai yang terangkat dari bebatuan dan mengunci jalur gerak musuh. Tapi pemburu kedua melangkah maju. Ia tidak melawan dengan tenaga, tapi dengan bayangan. Bayangan Shihao sendiri tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyerang balik.
Teknik cermin gelap kehampaan, gumam Shihao. Teknik terlarang yang hanya dimiliki tokoh inti klan Hun. Bayangan itu meniru setiap gerakan Shihao, tapi dengan kekuatan 2 kali lipat. Sebuah ilusi yang memanipulasi dunia, bukan sekadar pantulan. Shihao menggerutkan dahi. Jika aku menyerang, dia akan menyerangku dengan kekuatan yang sama. Jika aku diam, aku akan tertelan. Namun ia tersenyum miring, disinilah letak kekuatannya. Aku tidak pernah takut melawan bayanganku, karena akulah satu-satunya versi diriku yang akan bertahan hidup. Ia menghimpun energi, bukan ke arah luar, tapi ke dalam. Setiap titik energi dimampatkan hingga tubuhnya mulai bergetar, bayangan ikut bergetar. Kemudian di detik terakhir Shihao menarik napas panjang dan menghantam dirinya sendiri dari arah tak terduga. Boom! Bayangan meledak lebih dulu, karena ia tidak bisa meniru sesuatu yang belum ia hitung. Keputusan nekat. Salah satu dari pemburu melihat bayangan hancur dan mendesis. Kau adalah anomali dari ramalan. Kau tidak seharusnya sejauh ini. Shihao melangkah maju. Matanya menyala keemasan. Tangannya membentuk lingkaran energi spiral. Teknik khas pemurnian 3 aura. Kalau begitu aku akan mematahkan ramalanmu. Ia menembakkan spiral itu ke tubuh musuh. Suara retakan terdengar. Pemburu menjerit, tapi tidak dalam rasa sakit, lebih seperti rasa heran. Darahku sedang terbakar. Kau bukan membunuhku, kau sedang memurnikan tubuhku? Benar, jawab Shihao. Semua kotoran akan dibakar. Dalam cahaya menyilaukan, tubuh pemburu pertama menjadi debu emas, lalu menghilang tanpa bekas. Pemburu kedua kini berdiri sendiri. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan kagum. Shihao, kau sudah melewati batas manusia. Tapi ingat ini, kami bukan 2, kami adalah bagian dari 20. 20 bayangan telah dikirim ke dunia ini. Dan kau baru saja membunuh 1. Shihao menatapnya dalam. Maka aku akan membakar 19 lainnya, dan kalau ada yang tersisa, aku akan memburu sumbernya. Udara membeku. Pemburu itu tidak bertarung. Ia menghilang dalam sekejap kabut, meninggalkan aura tipis penuh ancaman. Shihao berdiri di tengah medan kosong, bajunya robek, napasnya berat, tapi tubuhnya masih tegak. Langkah kaki Shihao bergema saat ia menyusuri lorong yang membelah batu hitam. Uap hangat menyembur dari sela-sela retakan, dan aroma belerang mulai terasa di udara. Ini bukan energi alami dari makam surgawi, gumamnya pelan. Di belakangnya Shun Er mengikuti dalam diam, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu mereka akan melangkah ke tempat yang belum pernah dijelajahi siapapun sebelumnya. Shihao, ucapnya lembut. Kalau kau masuk, aku akan ikut. Tapi kita harus berhati-hati. Energi di dalam mengandung memori kehancuran. Shihao mengganggu. Di hadapannya sebuah celah membelah ruang, tak terlihat dasarnya. Hanya api samar yang berputar naik turun seperti napas iblis kuno. Dan tanpa kata, mereka melompat. Mereka mendarat di ruang luas, menyerupai kawah bawah tanah. Di langit-langit gua ini tergantung puluhan bola energi merah menyala, masing-masing berdetak pelan, seperti jantung. Shihao menggangkat tangannya. Debu api menempel di kulitnya, namun tidak membakar. Ini, Dough Flame. Shun Er menjawab, Dough Flame yang lahir dari jiwa yang dihancurkan. Setiap bola ini mungkin mengandung memori dari Douzun yang gugur di makam. Dan benar saja. Ketika Shihao menyentuh salah satunya, gelombang ingatan menyerangnya. Ia melihat ratusan tubuh jatuh, dunia terbakar, dan suara-suara yang mengutuk nama-nama dari klan besar. Klan Hun, pengkhianat. Tapi saat ia hendak menarik tangannya, bola itu menyatu dengan tubuhnya. Shihao tersentak, tubuhnya berguncang, tapi bukan karena sakit, melainkan karena teknik. Ini teknik rahasia dari seorang Douzun peringkat 7. Nama tekniknya langkah jiwa terakhir. Teknik itu mengorbankan sebagian jiwa untuk menyatu dengan elemen, dan bisa digunakan untuk kabur atau membakar musuh. Shihao menyeringkai. Dengan ini, aku bisa membuat tubuh energi apapun membeku atau terbakar dari dalam. Namun suara berat tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Hanya mereka yang mampu menerima warisan tanpa runtuh, yang layak melanjutkan. Batu di tengah gua pecah, dari dalamnya muncul makhluk mirip manusia, tapi tubuhnya berlapis api dan dagingnya seperti kristal cair. Itulah penjaga jiwa api. Penjaga itu tidak berbicara.
Ia menyerang dengan keras, membentuk gelombang panas yang menggetarkan tanah. Shun-Er melompat mundur, memberi ruang pada Shihao. Ini ujiannya, Shihao, bukan untuk kita berdua. Shihao mengaktifkan 3 aura pemurnian, membentuk 3 lingkaran energi yang melindunginya. Penjaga itu menghantam dengan palu api. Suaranya menggetarkan dada. Namun serangan itu ditahan. Shihao tidak hanya bertahan, ia maju. Langkah jiwa terakhir. Tubuhnya menghilang sekejap, muncul di belakang penjaga, lalu menghantam punggungnya dengan telapak terbuka, menyalakan api biru dari dalam tubuh musuh. Penjaga mengaum, tapi bukan karena kesakitan, melainkan karena lega. Kau layak, jalanmu masih panjang. Tubuh itu pecah, meninggalkan sebuah bola kristal merah kehitaman. Shun-Er maju dan menyentuh bola itu. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan pandangan dalam. Shihao, di balik tempat ini ada pintu. Bukan pintu fisik, tapi celah antara alam spiritual dan dunia nyata. Jika kita masuk, semua ingatan kita akan diuji. Shihao menatap jauh ke arah api yang perlahan meredup. Kalau di sana ada warisan, aku akan ambil. Tapi jika ada kenangan kelam, maka aku akan menguburnya. Ia menoleh pada Shun-Er. Kau siap? Shun tersenyum. Selama bersamamu, aku selalu siap. Dan bersama mereka melangkah masuk ke kegelapan yang tak bisa dilihat mata biasa. Di tengah gua yang sunyi dan penuh energi membakar, Shihao berdiri memegang bola kristal merah kehitaman. Bola itu tak terasa panas, tapi justru dingin, menusuk sampai ke tulang jiwa. Kristal itu bukan sekadar warisan biasa. Ia menyimpan ingatan, penderitaan, dan kesadaran dari makhluk yang telah menjaga tempat ini selama puluhan ribu tahun. Shihao perlahan menutup mata. Seketika, arus memori menerobos masuk. Ia melihat masa lalu si penjaga jiwa api, betapa ia dulunya adalah manusia biasa, kemudian berubah menjadi entitas penjaga demi menjaga tempat ini dari kehancuran dunia. Aku berkorban agar orang-orang sepertimu bisa berjalan lebih jauh. Shihao menggenggam bola kristal erat-erat lalu membakarnya dengan 3 aura pemurnian. Aura menyebar perlahan menyatu dengan tubuhnya. Cahaya samar muncul di punggungnya, tanda peninggalan warisan yang diterima sepenuhnya. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Getaran kecil mulai terasa, kemudian berubah menjadi guncangan hebat. Dari ujung gua, retakan mulai merayap naik ke langit-langit. Suara retakan terdengar seperti jeritan batu yang lama dikurung. Shun-Er berseru dari kejauhan. Ada sesuatu yang mencoba naik dari lantai kedua. Shihao menoleh tajam. Dia menyadari sesuatu. Warisan ini bukan hanya ujian untuk kekuatan, tapi juga kunci segel. Dari celah di dinding batu muncul lengan besar berkulit hitam legam, dilapisi rune berwarna merah tua. Nafas mengerikan terasa keluar dari sana, seperti kematian yang dibungkus dalam api neraka. Mereka melepaskan segel terlalu cepat, ucap Shihao dingin. Sosok raksasa itu mulai muncul, bukan tubuh utuh, melainkan roh hitam langit, entitas yang dulunya dikenal sebagai jenderal pengorbanan dari dunia asing. Ia bukan manusia, bukan juga iblis, tapi entitas spiritual yang gagal disucikan oleh langit dan kini ingin mencuri tubuh siapapun yang cukup kuat. Tubuhmu mengandung 3 aura pemurnian, sempurna untukku. Suara roh itu seperti logam berkarat diseret di atas batu, mengerikan dan dingin. Shihao maju 1 langkah, cahaya dari tubuhnya menyala lebih terang, ia tidak gentar. Kau bukan yang pertama menginginkan tubuh ini, tapi kau akan jadi yang terakhir mencoba. Pertarungan pun pecah, gua bergemuruh hebat. Shihao menggunakan rantai pemurnian jiwa, memanggil energi dari semua inti Dozun yang ia kumpulkan. Sementara roh itu membalas dengan tangan bayangan teknik kuno dari dunia asing yang menyerap darah dan kesadaran dalam radius 5 zang. Shihao mengaktifkan langkah jiwa terakhir, menghindari serangan, lalu menusuk jantung roh dengan 1 telapak penuh cahaya biru. Namun roh itu membalik tubuhnya seperti kabut lalu menjerat Shihao dari belakang. Shun-Er mencoba masuk membantu tapi dihentikan oleh gelombang energi. Jangan masuk, ini hanya bisa dihadapi oleh 1 orang yang telah menerima warisan, pekik Shihao. Shihao lalu mengaktifkan teknik terakhirnya. Penyegelan jiwa 3 warna. Dari tubuhnya muncul lingkaran cahaya merah, putih, dan hitam.
Ketiga cahaya itu memutar dan membentuk formasi yang mengurung roh jahat dalam ruang kecil sebelum menyedotnya masuk dan menghancurkannya perlahan dari dalam. Raungan terakhir roh itu mengguncang langit-langit gua hingga runtuh sebagian. Saat debu mulai mereda, Shihao terduduk. Nafasnya berat, di dahinya mengalir peluh bercampur darah. Shihao berdiri di hadapan celah batu raksasa yang menganga seperti mulut raksasa purba. Aura dari dalamnya seperti pusaran kematian, dingin, menusuk, dan penuh tekanan spiritual yang menghancurkan niat. Shun-Er berdiri di sampingnya. Rambutnya yang hitam mengalir pelan tertiup angin dari kedalaman. Kau yakin ingin masuk sekarang? Shihao menatap ke bawah, sorot matanya tak berubah, namun hatinya berdialog sendiri. Jika aku mundur sekarang, maka semua warisan ini hanya akan jadi hiasan. Tapi jika aku masuk, mungkin aku takkan pernah kembali. Tanpa menjawab, ia melangkah maju. Batu di bawahnya bergetar. 3 lingkaran energi melingkupinya, 3 aura pemurnian. Kristal warisan yang ia terima di lantai pertama mulai bersinar, membuka jalan, memecah kabut energi beracun yang menyelubungi jalan turun. Shun-Er pun mengikuti dari belakang dengan tangan menggenggam senjata emas berbentuk bunga. Lantai kedua ternyata bukan ruang tertutup, melainkan ruang terbuka luas seperti dunia tersendiri. Langit berwarna kelabu kehijauan, tanah kering dan retak, dan di tengah-tengahnya berdiri pohon hitam raksasa tanpa daun yang cabangnya seperti tangan-tangan terangkat ke langit. Di akar pohon itu ada banyak tubuh yang membatu. Mereka adalah para murid dan petarung dari generasi sebelumnya yang gagal bertahan. Ini tanah kutukan. Mereka membatu bukan karena dibunuh, tapi karena kekuatan mereka ditarik dan kesadarannya dipaksa menghilang. Suara misterius menyelinap masuk ke telinga Shihao, tapi Shun-Er tak mendengarnya. Shihao, kau mendengar sesuatu? Shihao hanya menggeleng, tapi matanya menyipit. Ia sadar ada sesuatu yang hanya menargetkan pikirannya. Saat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba dunia di hadapannya bergetar. Ia melihat ilusi, kakeknya yang dulu di dunia batu, ibunya, dan bahkan sosok dirinya yang masih kecil, semua berdiri dan memanggilnya dengan suara gemetar. Shihao, pulanglah, ini bukan tempatmu. Air mata muncul di mata Shihao, tapi bukan karena lemah, melainkan karena ia sadar itu bukan mereka, itu adalah serangan ilusi dari entitas yang bersembunyi. Ia menghentakkan kaki, mengaktifkan api jiwa warisan, membakar semua ilusi. Teriakan palsu menghilang seketika, menyisakan kabut tebal dan sosok samar yang menatap dari kejauhan. Bagus, kau adalah satu dari sedikit yang bisa bertahan dari ujian hati, maka kini tubuhmu layak menjadi wadah. Sosok itu muncul, makhluk bertopeng bermata satu dengan tubuh penuh luka tertutup benang sutra hitam. Makhluk itu disebut dalam warisan sebagai wadah kedua, entitas kuno yang ditugaskan menguji mereka yang lolos ke lantai 2. Namun wadah kedua bukan sekadar penjaga. Ia adalah roh pengembara yang ingin hidup kembali dan satu-satunya cara menguasai tubuh jenius seperti Shihao. Pertarungan dimulai. Wadah kedua menembakkan benang jiwa untuk mengikat kesadaran Shihao, lalu menyerang dengan pukulan telapak bercahaya gelap. Shihao menghindar dengan langkah jiwa terakhir, tapi kali ini benang-benang itu mengejar pikirannya langsung, bukan tubuhnya. Kau tidak bisa bersembunyi dari kehendak warisan, karena aku adalah bagian darinya. Shihao menggertakkan gigi, lalu melepaskan teknik pemurnian 3 lapis miliknya, memperluas energi ke seluruh medan, membakar benang satu persatu. Shun-Er mencoba memberi perlindungan dengan perisai Dewa 3 Kelopak, menjaga tubuh Shihao dari serangan fisik, agar ia bisa bertarung secara psikis. Dalam pertempuran dalam dan luar, Shihao menyatukan ingatan masa kecil, penderitaan, dan tekadnya untuk melindungi dunia batu, lalu meneriakkan, "Kau tidak akan pernah punya tubuh ini, karena tubuh ini bukan hanya milikku, tapi milik semua orang yang percaya padaku." Serangan terakhirnya, cahaya penolak warisan, memukul langsung ke jantung wadah kedua, menghancurkannya dari dalam. Setelah roh itu lenyap, tubuh Shihao terhuyung, tapi ia berhasil bertahan. Di hadapan mereka, pintu raksasa mulai terbuka. Di baliknya, tampak bayangan ruang suci yang mengambang, dipenuhi dengan pilar-pilar emas dan cahaya menyilaukan dari berbagai arah. Itu mungkin ruang warisan terakhir di makam surgawi, bisik Shun-Er. Namun Shihao tidak tersenyum, tapi juga tempat para iblis sejati mengintai.
Keduanya menatap ke depan, tak ada jalan kembali. Pintu raksasa terbuka sepenuhnya, mengungkap ruang luas seperti alam lain, melayang tanpa dasar dan dinding. Langitnya berwarna keemasan redup, dipenuhi kabut cahaya yang bergulung seperti awan. Di tengah ruangan ini, berdiri 7 pilar raksasa menjulang tinggi, masing-masing memancarkan aura kuno, tak terlukiskan dengan kata-kata. Xiao melangkah masuk diikuti Sun Er. Setiap langkah di tanah ini membuat tubuh bergetar halus. Energi di sini bukan berasal dari dunia ini, tapi dari ranah kehendak langit yang terkunci. Tempat ini seperti jalan penghabisan, jalan terakhir menuju tubuh abadi, bisik Xiao. Namun belum sempat mereka mendekati pilar pertama, 7 bayangan perlahan muncul, masing-masing di depan pilar yang menjulang. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah wujud roh dari para penguasa warisan sebelumnya. Bayangan-bayangan itu tak berbicara, namun mata mereka seperti menembus kedalaman jiwa. Setiap bayangan memancarkan jenis kekuatan yang berbeda, dari kekuatan waktu, kehancuran, hingga kelahiran kembali. Tiba-tiba satu bayangan melangkah maju. Tanpa aba-aba, ia melemparkan serangan. Udara pecah membentuk gelombang tekanan waktu, seolah tubuh Xiao dipaksa merasakan ribuan tahun dalam 1 detik. Xiao menahan nafas dan mengaktifkan 3 aura pemurnian. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian kekuatan. Ini ujian untuk melihat apakah tubuh dan jiwaku mampu menampung warisan 7 penjaga dunia. Sun Er tidak ikut campur. Di sini hanya satu orang yang bisa melangkah, yang terpilih. Xiao bertahan dari tekanan waktu, lalu balas menyerang menggunakan teknik cermin pembalik energi, membalikan arus waktu ke tubuh bayangan. Bayangan itu retak, lalu hancur menjadi cahaya. Pilar pertama mulai menyala. Ujian tak berhenti. Bayangan kedua muncul, wujudnya seperti iblis berduri, melemparkan tekanan kehancuran yang meluruhkan tulang dan darah. Xiao melawan dengan langkah jiwa terakhir, menembus celah kehancuran dan menanamkan energi pemurni ke jantung musuh. Bayangan ketiga menyerang dengan energi kelahiran, memaksa Xiao untuk merasakan kenangan paling menyakitkan saat ditinggalkan, saat dicaci, saat sendirian. Xiao menutup matanya, lalu membuka dengan tenang. Lahir dari penderitaan bukan untuk mengeluh, tapi untuk naik lebih tinggi. Serangan jiwa itu pun tak sanggup merobek ketenangannya. Bayangan demi bayangan satu persatu dikalahkan. Tubuh Xiao mulai bergetar, kulitnya retak sedikit namun matanya semakin bersinar. Pilar demi pilar menyala terang. Kini tinggal satu pilar terakhir. Bayangan terakhir muncul. Namun kali ini wujudnya adalah Xiao sendiri. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga gaya bertarungnya, ingatannya dan pikirannya. Xiao Tertegun. Aku adalah ujian terberat untuk diriku sendiri. Bayangan itu menyerang, menggunakan semua teknik dan kelemahan Xiao, membuatnya bertarung melawan refleksi yang sempurna. Serangan dan pertahanan mereka nyaris identik. Namun dalam satu momen Xiao tertawa. Kau hanya bayangan dari masa laluku, tapi aku adalah versi yang sedang berkembang. Dengan itu ia melepas teknik baru hasil pemurnian warisan, cahaya jiwa 3 kehendak. Sinar itu menghantam langsung refleksinya, menghancurkannya bukan dengan kekuatan, tapi dengan evolusi. Pilar ketujuh menyala terang. Ketujuh pilar kini memancarkan cahaya ke arah langit gua. Dari tengah-tengah ruang itu, pusaran cahaya berputar, menarik semua aura dari pilar, dan menggumpal menjadi sebuah lambang misterius melayang di depan Xiao. Ini warisan tertinggi, simbol penguasa kehendak alam. Sun Er menatap dari kejauhan dengan mata berkaca. Itulah alasan semua pahlawan datang ke makam surgawi, dan kini kau satu-satunya yang layak. Xiao melangkah maju. Lambang itu menempel di dadanya. Tubuhnya bergetar hebat namun tidak runtuh. Aku menerima semua beban ini. Sampai di sini dulu perjalanan Xiao kali ini. Namun ingat, warisan telah diterima dan langit telah terbuka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Xiao sanggup menghadapi badai dari dunia asing yang mulai turun? Jangan lewatkan kelanjutannya hanya di episode berikutnya. Klik like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal setiap babak penting dari dunia sempurna ini. Sampai jumpa di dunia berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.